Kelihatannya tidak ada lagi atau masih ada Bapak Ibu? Oh, ada, silakan Ibu Mun, ya, Bu Nasir, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau menanyakan mengenai salawat. Itu ada beberapa macam salawat. Ada lagi yang namanya katanya salawat nariyah. Itu katanya bid'ah. Bagaimana itu? Dan salawat yang lain katanya banyak yang bid'ah. Kami mohon petunjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semua lafaz sholawat itu Allah cintai dan Rasulullah sukai. Tapi sekarang muncul orang-orang yang tidak mengenal ilmu Ahlus Sunnah dengan baik, tapi membawa nama-nama simbol-simbol tauhid, ya mungkin ini tentara-tentara Dajjal kali ini ya. Mereka kemudian membid'ahkan dan menganggap syirik orang bersalawat dengan lafaz nariyah. Karena dia tidak faham isinya, dia kira itu syirik. Bahkan menganggap orang kalau salawat nariyah bisa bikin kesurupan gitu. Itu ya bagian dari fitnatul Dajjal juga ya, kekacauan yang disebutkan oleh para pembohong-pembohong ini yang berbaju-baju ustadz. Karena kadang-kadang ya mohon maaf, syaitan itu kan bisa meminjam tubuh kita dan bisa meminjam lisan kita. Kalau kita berbicara dengan kejahilan, kesombongan, ini bisa dipinjam oleh syaitan. Akhir berkalamlah dengan kalam yang tidak sahih, tidak benar. Jadi yang dia nggak tahu siapa yang menyusun lafaz salawat nariyah. Yang menyusun lafaz nariyah itu ulama ahli hadis, ahli sunnah, ahli tauhid, namanya Ibrahim At-Tazi. Maka dulu nama dari salawat nariyah itu adalah salawat taziyah. Lama-lama berubah jadi salawat nariyah. Ya. Jadi tidak benar bahwa salawat nariyah itu bid'ah atau syirik. Salawat nariyah justru berisi cara bermunajat dengan ilmu tauhid yang sahih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jadi selawat Nabi itu yang utama barangkali yang Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad begitu Ustaz. Betul ya. Itu selawat yang paling sederhana dan yang paling mulia yang kita pakai lagi sholat, yaitu selawat Ibrahimiyah. Ya. Baik. Ada yang lain Bapak Ibu? Waalaikumsalam Pak. Silakan Ibu Siti Gamala. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Saya perkenalan dulu ya, karena saya baru pertama kali bergabung. Nama saya Siti Gamala dari Bekasi Pak. Silakan Bu. Silakan Bu. Ya Ustaz, saya mau bertanya sedikit karena saya pernah belajar mengenai zikir pagi dan sore itu, baru belajar sih Ustaz sebenarnya. Surat gitu ya Ustaz. Tapi ada sebagian teman saya yang nggak mau, maksudnya nggak mengikuti itu gitu ya. Sebenarnya seperti apa sih kedudukannya zikir pagi dan sore itu Ustaz? Iya. Baik Bu Siti Gemala. Zikir yang disebut maksurat artinya warisan dari Nabi atau ulama. Disebut dengan zikir maksurah. Jadi maksurah allati usirat minan nabi atau minal ulama. Jadi yang diwariskan dari Nabi atau dari ulama, yang diriwayatkan dari Nabi atau para wali. Nah, zikir maksurat yang ada sekarang itu yang ada yang masyhur di kalangan ulama, ada yang masyhur di kalangan awam. Yang masyhur di kalangan awam itu maksurat Syekh Hasan Al-Banna. Syekh Hasan Al-Banna ini pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dia salah satu pengamal tarekat Sufiyah juga. Namanya Syaziliyah cabang Hasafiyah. Jadi tarekat juga tuh, zikir pagi sore Hasan Al-Banna. Oleh karena itu di Saudi muncul fatwa bahwa membaca dan mengikuti zikir-zikir Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna dianggap bid'ah dan menyesatkan. Karena Saudi berhaluan yang sekarang ya, berhaluan Salafi. Salafi ini betul memang jadi tantangan hari ini di
tengah umat Islam alias Wahabi ya, karena suka menyalahkan yang belum tentu salah, membid'ahkan yang belum tentu bid'ah. Nah, mungkin Bu Siti Gemala ketemu teman yang terpengaruh oleh fatwa itu, tanpa dia sadari fatwa itu ternyata bersumber dari kelompok yang agak sedikit saklek lah menurut saya. Jadi kalau ada orang yang begitu bagaimana? Ya kita hargai aja dia, tapi kita nggak usah berpolemik dengannya. Ibu tetap beramal dengan apa yang ibu dapatkan. Ya. Baik. Mas. Oh, masih ada. Silakan. Nah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini mungkin saya ada sedikit pertanyaan mengenai syirik tadi. Saya pernah baca, syirik itu satu dosa yang tidak bisa diampuni. Walaupun kita bertobat, tapi tobat mengenai sesuatu syirik itu tidak akan diterima. Apakah memang benar seperti itu? Dan saya pengen tahu syirik yang seperti apa, atau definisi syirik yang bagaimana. Karena kita sering dengar juga, kalau kita mempercayai sesuatu benda itu sakti, itu sering dibilang itu syirik. Apakah memang seperti itu tidak bisa diampuni, tidak bisa bertobat? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syirik ini terbagi dua. Ada syirik yang zahir, ada syirik yang batin, atau syirik yang jali, syirik yang khafi. Syirik yang nyata, syirik yang tersembunyi. Syirik ini sama aja, itu nggak bisa diampuni Allah. Tapi ketika syiriknya tersembunyi, maka tidak dianggap orangnya kafir atau musyrik secara mutlak, tapi dianggap dia munafik paling ya. Jadi syirik yang nyata itu membuat orang kafir, menyembah selain Allah, meyakini ada kekuatan selain kekuatan Allah, itu syirik yang nyata. Kalau syirik yang khafi seperti riya, ya, saya beribadah merasa dipandang atau memandang atau ingin dilihat orang, nah ini disebut syirik yang khafi. Ya, dan itu sembuhnya hanya bisa dengan menyebut nama Allah di kolbu. Ini pun Allah susah untuk memaafkannya kalau kita tidak bertobat. Ya, makanya ada, mohon maaf, selevel ulama aja bisa su'ul khotimah kalau dia nggak punya zikir kolbu. Karena zikir kolbu ini nanti yang bisa membersihkan syirik-syirik yang ada dalam kolbu, di dalam hatinya. Nah, tapi ingat di luar sana ada yang tidak syirik dianggap syirik. Ya, nah ini tidak benar ya. Misalnya tawasul itu belum tentu syirik. Tapi orang-orang menganggapnya syirik. Nah, orang-orang yang saya sebutkan tadi. Nah, ada lagi misalnya berobat. Berobat itu kan sama aja. Mau berobat ke ahli doa atau berobat ke dokter, kalau kita meyakini si ahli doa, si dokter ini yang memberikan pengaruh, itu sudah syirik, itu sudah jali, sudah zahir. Meninggal itu susah, ya, udah musyrik deh jatuhnya. Maka kalau Bapak Ibu, mohon maaf kalau berdoa berobat, beruqyah ke dokter, maka jangan sedikit pun berkeyakinan bahwa dokter itulah atau obat itulah yang mengobati. Ya. Gitu Pak, gitu Ibu Tri ya. Jadi kalau namanya syirik, tapi kita belum sempat taubat atau belum sempat berubah, itu mati, itu yang tidak diampuni ya Ustaz ya. Ya, tapi kalau masih sempat kalau balik, belajar ma'rifatullah nggak syirik lah ya. Iya betul. Baik, kelihatannya sudah cukup, waktu kita juga sudah masuk. Barangkali kita sudahi sampai di sini Ustaz, Bapak Ibu semua. Baik Pak Mas. Sampai kita ketemu pekan depan, hari Kamis depan dengan asma Allah yang lain ya. Baik, kita sama-sama mulai tutup. saja per tema Pak, Rahman Rahim. Jadi dua nama. Dua nama. Rahman Rahim ya. Kecuali nanti di Khalik
bari, musawir itu 3 sekaligus. Baik. Ya. Baik, Ustaz. Baik, Bapak Ibu, kita sudahi acara kita dengan sama-sama baca Alhamdulillahirrabbilalamin, Astagfirullahaladzim, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.